Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita pada pelajaran kali ini kita memasuki bab yang keempat ya. Lihat di buku anak dibuka halaman 53. Yaitu akan membahas tentang bersuci dari hadas besar. Ya, sebelum kita memasuki dan membahas lebih lanjut, marilah kita awali dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini, pelajaran kali ini mendapatkan ridho, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu pada pembahasan bersuci dari hadas besar, bahwa setelah pelajaran ini anak-anak diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian hadas besar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hadas. Yang ketiga, menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar. Yang keempat, dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas besar. Dan yang kelima adalah menuliskan tata cara bersuci dari hadas besar. Yang akan kita bahas selanjutnya pada materi bersuci dari hadas besar ini adalah ada 3 pokok bahasan ya. Yang pertama adalah pengertian hadas besar, macam-macam hadas besar, dan yang terakhir adalah tata cara bersuci dari hadas besar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita setiap muslim diingatkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah menyukai yang bersih dan suci. Nah, kita oleh sebagai orang muslim, kita mesti harus selalu bisa menjaga diri kita suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang mensucikan diri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian hadas besar. Bahwa hadas besar adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat, tawaf ketika haji. Jadi kalau kita nanti haji, ketika tawaf itu harus suci atau bersih atau suci dari hadas besar maupun kecil ya. Dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci ya, ada ibadah lainnya. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu macam-macam hadas tadi ya. Yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah kondisi seseorang tidak dalam keadaan wudhu atau batal wudhu. Karena apa? Karena setelah seperti buang air kecil atau besar, kemudian kentut, dan hal lain yang membatalkan wudhu seperti tidur ya.
Kemudian cara mensucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Tayamum itu adalah dalam kondisi karena tidak ada air mencari di mana-mana. Biasa musim kemarau yang panjang. Tak ada air hanya untuk kebutuhan minum misalkan. Nah, hadas kecil atau orang biasa dalam bahasa Arab namanya hadas sohir atau ashor. Yang kedua adalah hadas besar atau hadas akbar atau hadis besar. Hadas besar. Kondisi seseorang dalam keadaan junub. Apa itu junub? Adalah keadaan yang mengharuskan untuk mandi wajib karena melakukan atau karena setelah melakukan jima atau hubungan suami istri bagi yang sudah keluarga atau keluar mani biasanya ketika bermimpi dan dalam keadaan tidur dan sebab lain yang mengharuskan wajib mandi wajib. Seseorang yang dalam keadaan berhadas besar dilarang memegang mushaf atau Al-Quran, kemudian masuk masjid dan sholat, baik sholat wajib maupun sholat fardu, sunat-sunah yang lain, tawaf sampai dalam keadaan bersuci. Nah, bagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau hadis Sahih Bukhari Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima oleh Allah sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah kita pada bab yang kedua, macam-macam hadas besar. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Bagi laki-laki, keluar air mani sebagai tanda balik atau dewasa. Biasanya terjadi pada waktu sedang mimpi biasa yang disebut dengan mimpi basah. Itu istilah ya. Karena sudah balik, maka seluruh kewajiban agama harus dijalankan. Ya. Artinya tidak ada ampunan kalau tidak dijalankan berdosa. Itu kena hukum taklif namanya. Sebelum melaksanakan ibadah, tetapi harus mandi wajib terlebih dahulu ketika orang dalam keadaan keluar mani. Yang kedua adalah haid atau datang bulan. Itu hanya khusus perempuan ya. Haid adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulan. Biasanya itu selama 1 pekan ya, kurang lebih. Haid sebagai tanda seseorang sudah balik, yaitu bagi wanita ya. Maka jika haid itu sudah berhenti, jadi maka seseorang tersebut ya wajib mandi atau mandi wajib gitu ya. Sebelum melakukan kewajiban yang mengharuskan bersuci terlebih dahulu seperti sholat. Ya. Nah, yang ketiga adalah nifas. Nah, nifas itu apa sih? Adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan atau setelah persalinan. Persalinan itu setelah melahirkan. Biasanya lamanya itu selama 40 hari. Itu tergantung orangnya ya. Jika darah ini sudah berhenti, maka wajib bersuci dengan mandi wajib sebelum melakukan ibadah yang mewajibkan keadaan harus bersuci. Jadi begini maksudnya. Nah, anak untuk haid itu misalkan selama haid perempuan itu tidak diwajibkan sholat atau tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Ketika berpuasa Ramadan pun juga enggak boleh. Justru kalau sholat nggak boleh ketika haid karena dilarang maupun puasa. Namun demikian setelah selesai bersuci, setelah hilang haidnya,
wanita tersebut atau perempuan tersebut ya harus mandi wajib. Nah, kemudian kalau dia meninggalkan puasa misalkan Ramadan, ya dia wajib menggantikan di bulan yang lain. Tetapi ketika meninggalkan sholatnya ketika haid itu tidak wajib atau tidak wajib menggantikan sholatnya di waktu lain. Itu perbedaannya ya. Sama juga dengan nifas. Nifas juga begitu. Nah, ketika dia sedang nifas itu tidak wajib sholat. Ya, justru kalau sholat dilarang. Dan juga tidak wajib berpuasa ketika bulan Ramadan. Namun demikian, nanti selesai nifas itu, nah sholatnya juga tidak wajib diganti. Gitu. Nah, kecuali kalau puasanya. Nah, puasanya itu ya tergantung seseorang tersebut. Nah, dia mampu karena dia sedang menyusui mungkin atau karena dikhawatirkan kondisi bayinya sehingga dia tidak wajib untuk berpuasa namun menggantikan yang namanya fidyah. Kalau memang dia nanti bisa mampu menggantikan di bulan yang lain puasanya yang dia tinggalkan ya dia wajib berpuasa. Begitu ya perbedaannya. Itu antara perbedaan mengganti kewajiban yang ditinggalkan ketika haid dan nifas. Yang keempat adalah karena jima-jima itu adalah hubungan badan antara suami dan istri. Ya. Yang ketiga atau C yaitu tata cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib. Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Jadi niat ini setiap kegiatan atau amal pada itu harus diawali dengan niat. Niat disampaikan dalam hati dengan baca basmalah. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Jadi dicuci kedua telapak tangan, dibersihkan. Yang ketiga adalah mencuci kemaluan. Yang keempat adalah menggosok telapak tangan kiri, jadi digosok telapak tangan kirinya. Yang kelima adalah berwudu. Nah, setelah berwudu kita menyela-nyela atau menggosok-gosok itu pangkal rambut. Yang ketujuh adalah menuangkan atau menyiramkan air ke dalam kepala sampai ke bawah ya, sampai seluruh tubuh. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Dan terakhir adalah mencuci kedua kaki. Nah, ini adalah tata cara mandi wajib. Di akhir pembelajaran ini, anak-anak sekalian, mari kita evaluasi atau mari kita refleksi lah dari beberapa yang baru saja kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengerti dari seluruh pembahasan ini sehingga kita dalam bersuci itu bisa benar dan tepat sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat, tawaf ketika haji dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Yang kedua adalah hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, hadas besar adalah kondisi seseorang dalam keadaan junub. Junub apa? Artinya adalah keadaan yang mengharuskan untuk mandi wajib. Sebab hadas besar, sebab seseorang dikatakan keadaan
hadas besar adalah karena sebab keluar air mani, nifas, dan jima. Nah ini hadis Rasulullah SAW ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya bersuci ya. Dan disampaikan di firman Allah Subhanahu wa taala di atas bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Di hadis Rasulullah SAW ini kita perhatikan istangzahu minal bauli fa inna amatal adabil kubri minhu. Yang perintahnya adalah bersihkanlah diri dari kencing. Artinya kadang-kadang kita kencing itu sembarangan, nggak dicuci, nggak dibersihkan ya, nyiprat ke sana kemari itu. Ini perintah sunnah Rasulnya adalah disuruh membersihkan. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Jadi karena kita sering kencing tapi tidak bersih betul-betul sehingga sholat kita nggak sempurna, wudhu kita nggak sempurna sehingga menyebabkan kita mendapat azab atau siksa kubur. Ya, Nana, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita coba mencari jawaban ya atas masalah-masalah berikut ini untuk menguji analisis kita ya. Satu, jika seseorang tidak bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib, kemudian dia sholat, apakah sholatnya sah? Yang kedua, jika mandi wajib dikerjakan seperti mandi biasa, artinya tidak sesuai dengan cara yang benar, apakah bisa disebut sebagai mandi wajib? Nah, ini silakan anak-anak renungkan, mencari jawaban dari pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku atau baru saja yang kita bahas tadi ya. Nah, untuk penilaian pada bab ini akan Bapak informasikan di kemudian hari ya. Nah, mari kita akhiri pelajaran pada kali ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran sehingga kita bisa melaksanakan dan tentang mendapatkan petunjuk sesuatu yang batil sehingga kita juga bisa menghindarinya atau menjauhinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya robbal. Ya, jangan lupa anak-anakku sekalian menulis nama dirinya ya, mengabsen dirinya dengan cara mengisi pada kolom komen atau komentar. Jangan lupa pula mengklik like dan subscribe agar anak-anak tetap bisa mengikuti update-update pembelajaran-pembelajaran yang Bapak berikan atau yang Bapak buat di dalam channel ini. Akhirnya, mudah-mudahan kita senantiasa tetap semangat ya, dijauhkan diri dari segala penyakit, khususnya di masa pandemi COVID ini, jaga kesehatan, ya, kemudian tetap bersemangat dan hindari kontak fisik atau berkerumun ya di kerumunan agar kita terjauh dari penularan COVID ya. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.